Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-102 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Iwanda Arta sebagai Pamungsu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Beni sebagai Guntir, Nusri Nurdin sebagai Luru, Ruliansah sebagai Sura Prabawa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Guntir dan Luru, dua orang desa Manguntur yang tinggal di tepi hutan, bergegas meninggalkan pekerjaan mereka. Dibiarkannya saja pohon besar yang sudah roboh melintang di tepi jalan. Ayo cepat, Luru. Nanti keburu mereka pergi. Hati-hati, Guntir. Jangan sampai mereka mengetahui kehadiran kita. Lihat, Luru. Bukankah yang laki-laki itu Arya Dwi Pangga? Ya, benar, Guntir. Dan yang perempuan itu bukankah Peri? Barangkali dia penunggu hutan kecil ini. Ah, bukan. Dia bukan peri. Oh, Lihat saja kakinya menyentuh tanah. tapi kok cantik sekali seperti peri. Kulitnya putih sekali seperti susu baru diperah, dan bibirnya merah, rambutnya hitam panjang sampai ke bokongnya. Ah, kau ini tolol sekali, Guntir. Wow. Makanya kau jadi perjaka tua. Jelas ini bukan peri. Kau pikir setiap wanita cantik itu peri? Oh, jadi dia bukan peri ya? Wah. Kalau begitu, Arya Dwi Pangga yang beruntung. Diam. Jangan berisik. Nanti mereka tahu kita intip. Kita awasi saja apa yang mereka lakukan dari sini.
Sudahlah. Jangan bersedih, Mesin. Lupakan saja apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan tataplah masa depan dengan hati yang berani. Tuan Tripangga, saya sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk melihat kenyataan. Tidak ada manfaatnya tenggelam di kubangan masa lalu yang menyakitkan, Mesin. Tuan, Apa, Mesin? Kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Katakanlah. tidak. Tidak, Tuan. Mengapa tidak? Ayo, katakanlah. Aku pasti akan membantu kesulitanmu jika memang aku mampu. Ayo, katakanlah. Jangan sungkan-sungkan. Apakah Tuan masih menyimpan ramuan obat-obatan itu? Kau menanyakan ramuan obat-obatan itu. Apakah ramuan itu pengaruhnya cukup baik untuk kesehatanmu? Apakah Tuan masih menyimpannya? Ramuan itu sangat keras. Aku masih menyimpannya dalam bentuk pelet. Kau tahu pelet? Tidak. Lihat. Kebetulan aku membawanya 1 butir. Ramuan ini sudah diaduk dengan bubur kental dan dicampur dengan madu murni. Orang tidak perlu meminumnya. Tinggal menelan seperti menelan sepotong gula kelapa. Tapi sebenarnya aku takut memberikannya padamu, Mesin. Ramuan ini sangat keras dan belum tentu cocok untukmu. Tapi sekarang saya membutuhkannya, Tuan. Saya sangat membutuhkannya. Bagaimana rasanya minum ramuan daun-daunan ini? Dapatkah kau menjelaskannya barang sedikit pengalamanmu? Mula-mula kepala saya agak pusing. Tapi kemudian rasa pusing itu lenyap. Lalu saya merasakan tubuh saya menjadi ringan seperti kapas. Seolah-olah saya bisa dibawa angin ke sana kemari. Dan saya juga merasakan kenyamanan yang luar biasa dalam hati saya. Saya menjadi lupa. Saya seperti sedang bermimpi. Saya menjadi tentram dan bahagia sekali. Beban berat yang selalu menghimpit saya siang malam sepertinya lenyap disapu angin kencang. Tapi apakah itu bukan berarti kau ingin menipu dirimu sendiri, Mesin? Tuan, kadangkala kita perlu menipu diri kita sendiri, sekedar mengurangi beban penderitaan. Kalau begitu baiklah, karena kau memaksa juga, aku akan memberikannya. Terimalah, dan selamat bermimpi. Terima kasih, Tuan Tripangga. Mesin mengambil pelet dari tangan Arya Dwi Pangga, kemudian menelannya dalam sekejap. Dan tak lama kemudian, wanita itu meraba keningnya. Kepala saya mulai berat. Dan saya agak pusing. Kau bisa berbaring di atas rumput itu, Mesin. Mesin mengikuti apa yang disarankan Arya Dwi Pangga. Dia membaringkan tubuhnya di atas rumput, sementara matanya terpejam. Tubuh saya menjadi ringan. Tubuh saya seperti naik perlahan-lahan meninggalkan bumi ini. Di mana kalau... Aku di sini. Aku duduk di dekat kakimu. Ternyata kau seorang suami yang sangat setia pada istrimu. Apa yang kau rasakan, Mesin sayang? Aku merasa sangat kesepian loh. Aku merasa kesepian dan kedinginan. Bukankah aku ada di dekatmu? Dingin sekali. Dingin sampai menyusup ke tulang sungsumku. Loh,
Mengapa kau masih diam di situ, Lau? Apa yang kau inginkan, manis? Aku kedinginan. Aku butuh sesuatu yang hangat. Lau, kemarilah. Dekaplah aku supaya hangat. Dinginnya bukan main, Lau. Kemarilah, Lau. Dekaplah aku. Peluklah aku. Dan jangan kau urai lagi. Peluklah aku. Dan siram hatiku dengan bara kehangatan. Sungguh perbuatan yang tidak senonoh. Iya, Luruh. Luruh, kau kenal siapa wanita itu? Sepertinya dia bukan orang desa sini. Sepertinya orang asing, Guntir. Iya. Lihat saja cara dia menyanggul rambutnya. Arya Dwi Pangga itu benar-benar laki-laki buaya. Laki-laki bejat. Dia kan punya istri dan anak. Masih juga bermain-main dengan wanita lain. Apa yang harus kita lakukan, Guntir? Perbuatan mereka itu pasti akan membawa sial desa kita. Perbuatan terkutuk pasti akan mendapat murka para dewa. Dan kita semua yang akan kena getahnya. Kalau begitu, sebaiknya kita laporkan saja hal ini pada kepala desa Menguntur. Luruh, apakah Ki Suraprabawa akan menanggapinya? Itu urusan dia. Yang penting kita sudah lapor. Guntir dan Luruh bergegas meninggalkan tepi hutan menuju rumah Ki Suraprabawa, kepala desa Manguntur. Sementara itu, Meisin terbangun dari tidurnya yang lelap. Mengapa aku tidur di tempat ini? Apa yang terjadi? Pakaianku kusut. Juga rambutku acak-acakan. Apa yang telah terjadi atas diriku? Di mana Tuan Dwi Pangga? Jangan-jangan diriku telah menjadi korban perbuatan yang tidak senonoh. Kurang ajar. Kalau sampai dia berani melakukannya, akan kubunuh dia. Akan kubunuh dia. Dengan perasaan kesal, Meisin melangkah bergegas meninggalkan rumput bekasnya berbaring. Dia terus berlari menyusuri tepi hutan. Dan dia menemukan Arya Dwi Pangga tengah duduk di tepi sungai Kapulungan di bagian hilirnya. Tuan, jawablah dengan jujur. Apa yang telah Tuan lakukan atas diri saya? Meisin, kau sudah terbangun. Kulihat kau tidur nyenyak sekali. Apa yang telah Tuan lakukan atas diri saya? Apa maksudmu? Tuan jangan pura-pura. Tuan sengaja memberikan ramuan daun-daunan itu pada saya dengan maksud-maksud tertentu. Bukankah begitu? Ayo, jawab. Jangan salah sangka, Meisin. Aku sama sekali tidak mempunyai niat buruk padamu. Tuan telah menipu saya. Meisin, kau jangan menuduhku yang bukan-bukan. Aku telah menipu bagaimana? Tuan ternyata bukan orang baik-baik. Tuan busuk! Hiat! Meisin, tunggu! Aduh, mengapa kau memukulku, Meisin? Apa salahku? Ayo, berdiri! Berdiri kau manusia busuk! Berdiri dan akui perbuatanmu! Akui perbuatanmu! Tunggu, Meisin, tunggu! Sabar, Meisin. Aku harus membunuhmu, Arya Dwi Pangga! Aku harus membunuhmu! Kau akan mati di tanganku!
Mesin. Rupanya dia tidak sadarkan diri. Mesin. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku. Semua ini memang kesalahanku. Semuanya sudah terjadi, Gusti. Dan lagi, bukankah hal itu Gusti Dwi Pangga sendiri yang menginginkannya? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Entahlah, Pamungsu. Aku sendiri tidak tahu. Banyak wanita cantik yang bisa kujadikan obat kesepian. Tapi wanita ini lain. Hatiku selalu berdebar-debar setiap pandangan mata kami bertemu. Tapi akibatnya bisa sangat buruk, Gusti. Kecuali Gusti Dwi Pangga masih bujangan. Ingat, Pamungsu. Kau harus ikut memegang teguh rahasia ini. Jangan sampai Narirati tahu. Bagaimana, Nyi? Dia sudah sadar kembali, Gusti. Tapi sepertinya dia sangat letih. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar sudah sadar atau setengah sadar. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, Gusti. Pandangan matanya menerawang jauh. Ketika saya bertanya apa yang terjadi, malah air matanya mengalir deras sekali. Gusti, saya tidak sampai hati melihatnya. Baiklah. Aku akan menemuinya. Mesin? Mau apa Tuan datang kemari? Mau memberikan ramuan daun-daunan itu lagi? Sungguh, aku tidak bermaksud buruk padamu, Mesin. Aku hanya ingin agar kau melupakan kesedihan-kesedihanmu. Aku ingin kau bahagia dan tidak murung setiap ingat suamimu. Aku bermaksud baik, bukan? Baik dan buruk, hanya Tuan sendiri yang tahu. Kau harus mau percaya padaku, Mesin. Ya, semula saya percaya. Tapi sekarang tidak. Tuan telah mengecewakan hati saya. Maafkan aku. Maafkan aku, Mesin. Jadi Tuan telah mengakui perbuatan Tuan di tepi hutan celaka itu. Mesin, aku mencintaimu, Mesin. Tuan Dwi Pangga, sekarang kedengarannya sangat janggal Tuan mengucapkan kata-kata cinta. Barangkali Tuan hanya bisa menulis bait-bait syair tanpa mengerti makna yang sesungguhnya. Tuan seorang penipu paling bodoh. Mesin, percayalah, aku bersungguh-sungguh. Ya, semula aku sendiri tidak bermaksud begitu jauh menginginkanmu. Semula aku hanya ingin, ya, semacam permainan. Nafsu. Tuan telah menjadi budak nafsu yang paling hina. Memang, aku budak nafsu. Aku manusia paling kotor. Semula aku ingin menjeratmu. Tapi akhirnya, sekarang justru akulah yang masuk perangkap cintamu, Mesin. Kau lain dari wanita yang pernah ku kenal selama ini. Kau mempunyai sesuatu yang khas, yang istimewa. Entah apa namanya. Mungkin kelembutanmu, mungkin ketabahan dan keanggunanmu. Sudahlah Tuan Dwi Pangga. Hentikan rayuan-rayuan Tuan. Saya muak dan sedih mendengarnya. Saya tidak akan bisa mempercayai Tuan lagi. Tahukah Tuan, bahwa perbuatan Tuan
sama saja dengan membunuh saya. Sekarang saya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Tuhan telah merenggutnya dengan semena-mena. Tuhan telah menghancurkan hidup saya. Maisin, jangan berkata begitu. Kasihanilah aku. Aku tidak akan membiarkanmu terlantar dan menderita. Percayalah, aku berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Tuan Dwi Pangga, pergilah segera dari ruangan ini. Aku berjanji, Maisin. Aku berjanji. Pergilah, Tuan. Saya tidak membutuhkan Tuan lagi. Pergi! Mengapa baru sekarang kalian melaporkannya? Ya, sebenarnya kami bermaksud melaporkannya 2 hari yang lalu, Ki Lurah. Tapi kami ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu, goblok? Ini persoalan gawat, tahu? Kalau memang benar kalian melihat peristiwa memalukan itu dan terbukti bahwa ada 2 orang berzinah di desa kita ini, hukumnya berat, tahu? Apalagi kalau sampai orang-orang desa tahu, mereka bisa dirajam dengan batu. Dilempari batu sampai dua-duanya mati. Wah, kalian telah sembrono sekali. Kalian teledor. Maafkan kami, Ki Lurah. Kami takut melaporkannya pada Ki Lurah. Karena itu, kami baru sekarang menghadap Ki Lurah. Mengapa harus takut? Kalian hanya melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Maka tidak perlu takut. Kalian bukan menfitnah orang, tahu? Kalau sampai perkara ini nanti buntutnya panjang, kalian hanya akan kusuruh berdiri sebagai saksi. Maaf, Ki Lurah. Barangkali Ki Lurah belum begitu jelas siapa pelaku peristiwa itu. Maksud saya, barangkali Ki Lurah akan mempunyai pertimbangan lain kalau tahu siapa pelakunya. Begitu, Ki Lurah. Ya benar, Ki Lurah. Siapa orang itu? Kalau wanitanya belum kami kenal, Ki Lurah. Nampaknya bukan wanita pribumi. Sepertinya orang asing. Tapi laki-lakinya kami kenal dengan baik. Dia adalah Arya Dwi Pangga, putra Mpu Anggareksa. Apa benar yang kau katakan itu, Luru? Benar, Ki Lurah. Memang benar, Ki Lurah. Kami tidak salah lihat. Memang Arya Dwi Pangga yang berbuat mesum dengan wanita tak dikenal itu, Ki Lurah. Tidak kusangka. Begitu buruk kelakuan Arya Dwi Pangga. Sudah punya istri, punya anak, masih juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh itu. Tapi masalah ini menjadi rumit. Ya, karena Arya Dwi Pangga adalah anak sahabatku sendiri. Anak Kakang Hanggareksa. Lurah Desa Manguntur itu, Ki Suraprabawa, nampak mengerutkan keningnya. Dia seperti gelisah menghadapi masalah ini. Tapi sebagai kepala desa, dia dituntut berbuat bijaksana. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tindakan apakah yang akan diambil Ki Lurah Suraprabawa? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.